Salam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan dalam pembelajaran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan. Di dalam cerita firman Tuhan di dalam Lukas 1 ini ayatnya yang ke-31 sampai ke-38, kita melihat ada dua kejadian yang di tempat yang berbeda tetapi saling bertautan sama satu sama lainnya. Kita melihat ada cerita tentang keajaiban yang terjadi di dalam diri Maria, ibunya Yesus. Kita tahu bahwa Maria pada saat itu belum menikah, tetapi dia sudah disampaikan dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Dia bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Nah, di cerita yang kedua yang adalah saudaranya sendiri, yaitu Elisabet, kita tahu, kita baca bahwa Elisabet itu adalah seorang yang mandul. Tetapi Tuhan pada saat itu membuat dia menjadi mengandung, dan dia mengandung seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes. Dua keajaiban yang terjadi di cerita ini, diceritakan oleh Lukas ini, itu adalah sesuatu hal yang kita lihat mungkin pada akhir-akhir ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita akan mengalami satu mujizat? Pemikiran-pemikiran manusia seringkali adalah terbatas, sehingga kalau sesuatu hal yang dia anggapnya adalah di luar logikanya, dia akan mengatakan bagaimana mungkin ketika dia sudah mati pucuk atau sudah tua, sudah lama menikah, kemudian dia mengharapkan seorang anak, tetapi hatinya berkata, bagaimana mungkin aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak? Bagaimana mungkin ketika kita sedang sakit, apalagi pada masa-masa sekarang ini, wabah COVID-19 sedang merajalela, kita beranggapan bahwa bagaimana mungkin kita akan hidup waktu kita mengalami sakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Bagaimana mungkin kita akan sembuh, sedangkan obatnya sendiri belum ada, sedangkan vaksinnya sendiri belum ada. Kita beranggapan bahwa ketika sesuatu terjadi, akal pikiran kita akan cenderung untuk kasih Tuhan. Ketahuilah bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria itu juga akan terjadi kepada kita. Apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Maria, ketika Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat itu berjawab kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kemudian dia katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita ketika timbul dalam hati kita mengatakan bagaimana mungkin itu akan terjadi dalam hidup kita, ketahuilah itu adalah pemikiran kita sebagai manusia. Tuhan itu maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Roh Kudus itu maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Tidak ada rencananya yang gagal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, kita harus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa menguatkan kita semua, agar supaya kita bisa mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.